ke-58. Pertama Korintus 15 ayatnya yang ke-35 dan akhir ayatnya yang ke-58 dengan judul kebangkitan tubuh. Ayat yang ke-35 dan seterusnya. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimana orang mati dibangkitkan dan dengan tubuh apa mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang kau sendiri takutkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau dia tidak mati dahulu. Dan yang engkau takut bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikannya, yang memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua orang, bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh serkali dan ada tubuh nyari, tetapi kemuliaan tubuh serkali lain daripada kemuliaan tubuh nyari. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang-bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang-bintang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam kebinasaan. Sekali lagi, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam kebinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang tertukar adalah tubuh alamnya, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaninya. Jika ada tubuh alamnya, maka ada pula tubuh rohaninya. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian baru datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari bentuk tanah dan bersifat jasmani. Manusia yang kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari bentuk tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah mengenal rupa dari yang alamnya, demikian juga kita akan mengenal rupa dari yang surgawi. Saudara-saudara kita yang hendak mengatakan kebenaran, itu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerjaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, dan tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan dibuang dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, yaitu nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan hidup juga. Karena yang dapat binasa ini harus menyenangkan yang tidak dapat binasa, dan yang tidak dapat mati ini harus menyenangkan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini menyenangkan dan tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini menyenangkan dan tidak dapat mati, maka akan dilakukan firman Tuhan yang tertulis, mau berada dalam kemenangan, hai maut, di manakah kemenanganmu, hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berilah itu jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayahmu tidak sia-sia. Demikian jauh dari firman Tuhan yang telah saya katakan bagi kita di saat subuh pagi hari ini. Berbahagia setiap orang yang mendengar dan melakukan firman di dalam hidup puluh hari dan bertahun. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan berkasih Tuhan kita Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan yang telah saya bacakan bagi kita di saat pagi hari ini,
yaitu kebangkitan tubuh. Bapak Ibu jemaat yang biasanya berkasih Tuhan kita Yesus Kristus, rupanya Rasul Paulus menulis surat pada pertama kepada jemaat di Korintus, rupanya ada persoalan yang terjadi pada masa itu, yaitu persoalan di mana terjadi perpecahan di dalam jemaat, kerusakan moral, perkara hukum, tantangan atas kehidupan Rasul Paulus, bahkan juga persembahan daging kepada berhala, pernikahan, perceraian, dan pertemuan kudus, juga pengajaran umum tentang kebangkitan. Itulah yang menyebabkan Rasul Paulus pada pertama Korintus dia menyurat kepada jemaat di Korintus sesuai dengan persoalan-persoalan yang terjadi. Dari saat ini berdasarkan penelitian hukum itulah kita akan melihat apa yang Rasul Paulus ingin sampaikan kepada jemaat di Korintus berdasarkan penelitian dari saat ini. Pertama Korintus pada pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-35 berakhir ayatnya yang ke-58. Bagian ini di mana ada pertanyaan yang juga mungkin terlintas di benak pikiran kita di saat ini. Bagaimana mungkin orang mati dibangkitkan? Dan dengan jumlah apakah mereka datang kembali? Tapi soal itu pertanyaan kita pada ayatnya yang ke-35. Pertanyaan yang belajar, bagaimana tubuh yang telah hancur menjadi debu bisa hidup kembali? Paulus menjawab pertanyaan ini dengan analogi atau dengan hikmat yang sangat berarti dan bermakna bagi kita sekalian. Dia berkata pada ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-8, biji yang ditabur harus dulu mati agar dapat tumbuh kembali menjadi tanaman yang baru dan berbeda. Demikian juga dalam kita, tubuh yang pernah harus mati agar dapat dibangkitkan dalam keadaan yang mulia dan tidak panah lagi. Lalu menjelaskan perbedaan antara tubuh dunia dan tubuh surgawi. Bagian pembicaraan kita dari ayat yang ke-9 pada juga ayatnya yang ke-41. Ada perbedaan antara daging manusia dengan daging binatang, dengan daging gunung atau dengan daging ikan. Juga ada perbedaan dengan kemuliaan dari langit, matahari, bulan, dan bintang memiliki kemuliaan yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa tubuh kita yang akan dibangkitkan akan berbeda dengan tubuh duniawi kita. Kita sekarang hidup di dunia ini dengan tubuh duniawi yang akan fana. Jadi pada saat kita dibangkitkan, kita memiliki kemuliaan yang jauh lebih besar. Itulah yang mau jelaskan bagi jemaat di Korintus dan bagi kita di saat ini. Kemudian Paulus menjelaskan prinsip-prinsip kebangkitan dengan mengatakan, demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditabur dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditabur dalam kemuliaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditabur dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Ditabur dalam tubuh alamnya, dibangkitkan dalam tubuh rohaninya. Demikian kita dari ayatnya yang ke-40 ayatnya yang ke-44.
Tubuh kita saat ini penuh dengan segala kelemahan dan akan mengalami kematian. Namun dalam kebaikan kita akan menerima tubuh yang tidak dapat binasa lagi. Penuh dengan kematian, kekuatan, dan bersifat rohani. Dalam perjalanan kita tadi, walau kita menyinggung tentang manusia pertama itu Adam, Adam dan Hawa, yaitu membawa Kristus, membawa satu kehidupan, membawa Kristus, membawa kehidupan yang baru bagi kita sekalian. Jadi saya itu dalam ayatnya yang ke-44 hingga 49, di mana kita sekarang yang percaya kepada Kristus akan memiliki gambar Kristus dalam tubuh kebangkitan kita. Jadi bagi kita yang percaya kepada Kristus pada saat kita dibangkitkan, kita akan memiliki tubuh rohania yang sama dengan Kristus. Bagian firman saat ini juga mau menjelaskan kepada kita satu rahasia misteri tentang perubahan dan kemenangan atas maut. Jadi bisa lihat pada penjelasan kita tadi pada ayatnya 50 hingga ayatnya yang ke-57. Paulus kemudian menerapkan sebuah misteri. Sesungguhnya apa yang telah dalam saudara-saudara, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada bunyi sangkakala yang terakhir. Sebab sangkakala akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan tidak akan diubah. Ayat 51 sampai dengan ayat yang ke-52 yang kita baca. Inilah sebuah pengharapan yang luar biasa, yang tidak semua orang percaya akan mengalami kematian. Mereka yang masih hidup ketika Kristus datang kembali pada kali yang kedua akan diubah dalam sekejap mata. Tubuh yang lemah kita akan diubah menjadi tubuh yang tidak lemah. Paulus kembali mengingatkan pentingnya kebangkitan dengan mengatakan, sebab yang dapat binasa ini harus dimenangkan yang tidak dapat binasa, dan yang tidak dapat mati harus dimenangkan yang tidak dapat mati. Ayatnya yang ke-53 pemilihan kita tadi, di mana terjadi transformasi yang tinggi, mutlak, dan memerlukan pada setiap kita. Artinya, Paulus menggunakan kemenangan atas maut. Apabila yang dapat binasa ini telah memenangkan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati telah memenangkan yang tidak dapat mati, maka akan terjadi suatu perubahan yang sesuai dengan firman Tuhan. Maut telah dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah senangmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah utara. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayatnya yang ke-54 berakhir ayatnya yang ke-57 pembacaan kita di saat pagi hari ini. Melalui kebangkitan Kristus dan melalui iman kita kepadanya, kita memiliki jaminan kemenangan atas maut. Maut tidak lagi memiliki kuasa atas kita. Sehingga maut itu dosa karena dikalahkan oleh Tuhan Yesus kita. Untuk itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi berkati Tuhan Yesus Kristus, dalam jalan kehidupan kita tidak perlu takut. Kalau kita memiliki iman yang sungguh kepada Kristus, maka kita percaya tubuh kita yang fana ini akan diubah menjadi tubuh yang mulia, dan tidak akan
Inilah tiga hal